Hidup kita seringkali dipenuhi dengan pencarian makna yang mendalam. Banyak di antara kita yang merasa terjebak dalam rutinitas dan bertanya-tanya apa tujuan kita yang lebih besar. Pencarian itu tidak hanya berfokus pada pencapaian duniawi atau material, tetapi juga pada pencarian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang lebih dalam. Apa yang terjadi setelah kita mati? Swing. Apakah surga itu nyata? Swing. Apakah neraka itu hanya mitos atau kenyataan? Pertanyaan-pertanyaan ini mengarah pada pencarian spiritual yang lebih luas. Banyak dari kita yang mencari jawaban dalam agama, filsafat, atau bahkan pengalaman pribadi. Bagi sebagian orang, pengalaman pribadi ini datang dalam bentuk penglihatan atau pengalaman spiritual yang luar biasa, sebuah pertemuan langsung dengan dunia yang tidak tampak oleh mata fisik kita. Salah satu jenis pengalaman yang menarik perhatian banyak orang adalah penglihatan surga dan neraka yang seringkali diceritakan oleh mereka yang mengklaim telah mengalami perjalanan spiritual di luar tubuh mereka. Ketika kita mendengar kisah-kisah tentang orang-orang yang mengklaim telah dibawa ke surga atau neraka, seringkali timbul perasaan takjub dan bahkan keraguan. Apa yang mereka alami benar-benar terjadi? Apakah pengalaman mereka sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar muncul karena pengalaman semacam itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Namun, penting untuk bertanya apakah kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar sejalan dengan pengajaran firman Tuhan, atau apakah mereka hanyalah pengalaman emosional yang tidak bisa dijadikan dasar kebenaran? Don Piper, seorang pendeta asal Amerika Serikat, adalah salah satu orang yang mengklaim telah dibawa ke surga setelah mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah pada tahun 1989. Sebelum kecelakaan itu, Don Piper menjalani kehidupan yang tampaknya sempurna. Ia adalah seorang pendeta yang memimpin jemaat, mengajarkan firman Tuhan, dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip-prinsip iman. Namun, meskipun ia adalah seorang pendeta, Don merasa ada kekosongan dalam hidupnya, sesuatu yang terasa belum lengkap. Meskipun ia hidup sesuai dengan ajaran agama, ia menjalani hidup dengan dedikasi kepada Tuhan, tetapi seperti banyak orang, ia merasa ada sesuatu yang lebih yang belum ia temukan dalam perjalanan hidupnya. Suatu hari, tragedi datang dalam bentuk kecelakaan mobil. Setelah kecelakaan itu, Don Piper dinyatakan meninggal secara klinis. Selama lebih dari 90 menit ia tidak bernyawa dan berada dalam keadaan kematian klinis. Namun menurut Don, selama waktu tersebut ia mengklaim dibawa ke surga. Ia menggambarkan surga yang penuh dengan cahaya yang sangat terang, musik yang sangat indah dan harmonis, dan pemandangan yang sangat damai. Ia merasa seperti berada di tempat yang sangat dekat dengan Tuhan, dalam keadaan damai yang tak bisa ia rasakan di bumi. Setelah 90 menit ia kembali ke tubuhnya dan kembali hidup. Kisah ini kemudian dituliskannya dalam bukunya 90 Menit di Surga yang banyak menginspirasi orang karena pesan harapan dan penghiburan yang ia temukan. Namun, Don Piper bukanlah satu-satunya orang yang mengklaim telah dibawa ke surga atau neraka. Mary K. Baxter, seorang wanita asal Amerika Serikat, mengklaim telah dibawa ke neraka oleh Tuhan selama 40 hari. Sebelum pengalamannya ini, kehidupan Mary adalah kehidupan yang biasa-biasa saja. Ia tidak terlalu memikirkan kehidupan setelah mati atau penderitaan orang yang hidup dalam dosa. Sebagai seorang wanita biasa, ia tidak pernah memikirkan tentang konsekuensi akhir hidup manusia. Namun, suatu malam, Mary merasakan panggilan Tuhan untuk mengalami penglihatan yang sangat mengerikan. Dalam penglihatannya, Mary K. Baxter menggambarkan neraka sebagai tempat yang penuh dengan penderitaan yang tak terbayangkan. Ia melihat berbagai tingkat neraka, masing-masing penuh dengan hukuman yang sangat mengerikan bagi jiwa-jiwa yang terperangkap di sana. Mary menggambarkan api yang tidak terpadamkan, kesengsaraan yang tiada henti, dan kegelapan yang sangat pekat, yang menunjukkan betapa jauhnya jiwa-jiwa yang terperangkap di sana dari kasih Allah. Pengalamannya ini dituangkannya dalam buku A Divine Revelation of Hell yang menggambarkan dengan sangat rinci apa yang ia alami di dunia yang jauh dari surga.
Kedua kesaksian ini, meskipun sangat berbeda, memiliki kesamaan penting perubahan hidup yang terjadi setelah penglihatan tersebut. Don Piper, setelah kembali dari pengalamannya di surga, mengatakan bahwa ia menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih mendalami firman-Nya, dan lebih berkomitmen untuk melayani Tuhan dan orang lain. Mary K. Baxter, setelah melihat penderitaan yang mengerikan di neraka, merasa dipanggil untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain dan mengingatkan mereka tentang bahaya hidup dalam dosa. Pengalaman mereka yang mendalam mengubah cara mereka memandang hidup dan tujuan mereka di dunia ini. Namun, meskipun pengalaman mereka mengesankan dan menginspirasi banyak orang, kita harus bertanya, apakah ini benar? Apakah pengalaman-pengalaman ini sesuai dengan pengajaran Alkitab tentang kehidupan setelah mati? Bagaimana kita bisa memastikan kebenaran dari pengalaman-pengalaman spiritual seperti ini? Sejauh mana kita bisa menggantungkan keyakinan kita pada kesaksian pribadi dalam hal-hal yang bersifat ilahi dan kekal? Kesaksian mereka menggugah hati kita dan seringkali membuat kita merenung, tetapi kita juga perlu memastikan bahwa kita tidak jatuh ke dalam pemahaman yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Alkitab adalah satu-satunya sumber yang sah dalam memahami surga, neraka, dan kehidupan setelah mati, dan kita harus mengujinya dengan apa yang tertulis di dalamnya. Ketika kita berbicara tentang pengalaman yang melibatkan surga dan neraka, kita seringkali dihadapkan pada kisah-kisah pribadi yang sangat emosional dan menggugah. Namun, apakah pengalaman tersebut benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab? Apakah pengalaman pribadi ini dapat dijadikan dasar kebenaran mengenai apa yang terjadi setelah kita mati? Dalam bagian ini, kita akan menggali pemahaman Alkitab tentang surga dan neraka, serta menganalisis bagaimana kesaksian orang-orang seperti Don Piper dan Mary K. Baxter sebanding dengan pengajaran Alkitab. Alkitab menggambarkan surga sebagai tempat yang penuh dengan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan abadi di hadapan Allah. Wahyu pasal 21 ayat 4 memberi kita gambaran yang sangat jelas mengenai surga. Allah akan menghapus setiap air mata dari mata mereka, dan tidak akan ada lagi kematian, atau kesedihan, atau ratapan, atau kesakitan lagi. Ini adalah tempat yang bebas dari penderitaan, tempat yang dipenuhi dengan kasih Allah yang sempurna. Gambaran ini sangat kontras dengan penglihatan yang digambarkan dalam banyak kesaksian pribadi tentang surga, yang seringkali berfokus pada suasana fisik dan pengalaman emosional yang kuat. Wahyu pasal 21 ayat 23 melanjutkan dengan menjelaskan lebih lanjut tentang surga. Kota itu tidak memerlukan matahari atau bulan untuk menyinari kota itu, karena kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Surga tidak hanya digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tetapi juga tempat di mana Allah bersemayam bersama umatnya, di mana tidak ada lagi kegelapan atau kekurangan. Cahaya yang menerangi kota itu bukanlah cahaya fisik yang biasa kita kenal, melainkan cahaya yang datang dari hadirat Allah sendiri. Meskipun kesaksian seperti yang dibagikan oleh Don Piper sering menggambarkan surga dengan pemandangan yang indah dan cahaya yang luar biasa, kita harus bertanya apakah gambaran ini sesuai dengan pengajaran Alkitab tentang surga yang lebih mendalam, yang menekankan kehadiran Allah sebagai terang sejati. Dr. John MacArthur, seorang teolog terkenal, menekankan bahwa meskipun pengalaman surga bisa menjadi sangat menggugah, kita tidak bisa hanya mengandalkan gambaran pribadi untuk menentukan realitas surga. Sebaliknya, kita harus tetap merujuk kepada firman Tuhan yang lebih tinggi dan lebih kuat, yaitu Alkitab. Di sisi lain, gambaran neraka dalam Alkitab sangatlah jelas dan mengerikan. Matius pasal 25 ayat 41 menggambarkan neraka sebagai tempat hukuman yang disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Pergilah dari aku, kamu yang terkutuk, ke dalam api yang kekal, yang telah disiapkan bagi iblis dan malaikat-malaikatnya. Ini menunjukkan bahwa neraka bukan hanya tempat penderitaan fisik yang luar biasa, tetapi juga tempat yang terpisah dari hadirat Allah, tempat yang penuh dengan penderitaan yang tidak pernah berakhir.
Dalam Lukas pasal 16 ayat 23, kita menemukan gambaran yang sangat jelas tentang penderitaan di neraka melalui kisah orang kaya yang berada di tempat siksaan. Ketika ia berada di alam maut di dalam siksaan, ia mengangkat matanya dan melihat Abraham dari jauh serta Lazarus di pangkuannya. Neraka digambarkan sebagai tempat terpisah dari kasih Allah, tempat yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan yang tiada henti. Gambaran ini sangat berbeda dengan pengalaman yang digambarkan oleh Mary Kay Baxter yang mengklaim bahwa ia melihat berbagai tingkat neraka di mana jiwa-jiwa dihukum sesuai dengan dosa yang mereka lakukan selama hidup di dunia. Ia menggambarkan api yang tak terpadamkan dan siksaan yang tiada henti. Namun, Dr. John MacArthur memperingatkan kita bahwa meskipun kesaksian pribadi seperti yang disampaikan oleh Mary Kay Baxter menggambarkan neraka dengan sangat mendetail, kita tidak bisa mengandalkan pengalaman pribadi sebagai ukuran kebenaran. Alkitab adalah satu-satunya sumber yang sah yang menggambarkan neraka sebagai tempat yang sangat mengerikan dan kekal. Tetapi kita tidak bisa membangun seluruh teologi kita hanya berdasarkan penglihatan seseorang. Kita juga perlu mengingat bahwa pengajaran Alkitab tentang neraka bukan hanya mengenai penderitaan fisik atau emosional. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9 mengatakan bahwa mereka yang tidak mengenal Tuhan akan menerima hukuman yang kekal jauh dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ini menunjukkan bahwa aspek utama dari neraka adalah keterpisahan dari Allah yang merupakan penderitaan yang lebih dalam daripada apapun yang bisa digambarkan oleh pengalaman manusia. Setiap orang yang mengklaim mengalami penglihatan atau perjalanan spiritual tentang surga dan neraka pasti akan menggugah perasaan kita. Cerita tentang kedamaian surga dan penderitaan neraka seringkali mempengaruhi pandangan kita tentang kehidupan setelah mati. Namun satu hal yang harus kita pertanyakan adalah, apakah kesaksian-kesaksian tersebut benar-benar sesuai dengan ajaran Alkitab? Bagaimana kita bisa memastikan kebenaran pengalaman ini dalam terang firman Tuhan? Alkitab memberikan gambaran yang jelas tentang kehidupan setelah mati, dan kita tidak dapat mengandalkan pengalaman pribadi atau kesaksian yang hanya didasarkan pada perasaan atau imajinasi semata. 2 Timotius pasal 3 ayat 16-17 menegaskan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, supaya setiap orang yang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini menunjukkan bahwa Alkitab adalah sumber utama untuk memahami kebenaran yang berasal dari Tuhan. Firman Tuhan adalah standar yang pasti, yang tidak tergoyahkan, sementara pengalaman manusia bisa terpengaruh oleh berbagai faktor, termasuk kondisi emosional atau fisik seseorang pada saat itu. Dr. Wayne Grudem, seorang teolog sistematik, mengingatkan kita bahwa pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan dasar utama untuk memahami surga atau neraka. Pengalaman pribadi yang mengklaim melihat surga atau neraka harus selalu disaring melalui kebenaran firman Tuhan dalam Alkitab. Katanya, pengalaman pribadi memang bisa menjadi sangat kuat dan menginspirasi, tetapi pengalaman tersebut harus diuji dengan firman Tuhan. Pengalaman seseorang yang diklaim membawa mereka ke surga atau neraka bisa menjadi sangat emosional, tetapi kita tidak bisa membangun keyakinan kita hanya berdasarkan pengalaman tersebut. Kita harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam pengaruh pengalaman yang tidak jelas kebenarannya. Dr. R.C. Sproul, seorang ahli teologi reformasi, juga menekankan bahwa meskipun pengalaman seperti ini bisa memberikan wawasan spiritual, kita tidak bisa menggantungkan pemahaman kita tentang kehidupan setelah mati pada kesaksian pribadi seseorang. Pengalaman pribadi bisa sangat kuat, namun hanya firman Tuhan yang memberikan dasar yang sah bagi pemahaman kita tentang surga dan neraka, ujarnya.
Alkitab juga memperingatkan kita untuk tidak mengandalkan pengalaman pribadi untuk menentukan kebenaran teologis yang mendalam. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 berkata, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percayakan setiap roh, melainkan ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah." Ini memberi kita petunjuk penting bahwa tidak semua pengalaman atau penglihatan yang diklaim berasal dari Tuhan, dan kita perlu mengujinya sesuai dengan firman Tuhan. Yesaya pasal 8 ayat 20 juga mengingatkan kita bahwa apabila mereka tidak berkata demikian, maka tidak ada terang pada mereka. Ini menunjukkan bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditemukan melalui firman Tuhan, bukan pengalaman pribadi yang tidak diuji. Salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan ketika menilai kesaksian pribadi tentang surga dan neraka adalah perubahan hidup yang dialami oleh mereka yang mengklaim telah mengalaminya. Don Piper, setelah kembali dari pengalamannya di surga, mengakui bahwa hidupnya berubah total. Ia menjadi lebih dekat dengan Tuhan, lebih mendalami firman-Nya, dan lebih berfokus pada pelayanan kepada orang lain. Kisahnya bukan hanya tentang penglihatan surga yang luar biasa, tetapi juga tentang bagaimana pengalaman tersebut mengubah kehidupannya secara mendalam dan mengarahkannya kepada hidup yang lebih berorientasi pada Tuhan. Namun, perubahan hidup yang terjadi harus diuji. Alkitab mengajarkan bahwa transformasi yang sejati hanya akan terjadi jika itu sesuai dengan firman Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 22-23 berbicara tentang buah roh yang akan muncul dalam hidup seseorang yang benar-benar mengalami transformasi rohani: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jika seseorang benar-benar mengalami pengalaman rohani yang sejati, perubahan hidup mereka akan mencerminkan buah-buah roh ini. Mary K. Baxter, setelah melihat penderitaan di neraka, juga merasa dipanggil untuk memberitakan keselamatan kepada orang lain dan memperingatkan mereka tentang bahaya hidup dalam dosa. Ia menulis tentang pengalamannya dan menceritakan bagaimana penglihatannya mengubah hidupnya. Namun kita harus selalu bertanya, apakah perubahan hidup mereka mencerminkan kehidupan yang lebih setia kepada firman Tuhan dan lebih berfokus pada pelayanan kepada sesama? Apakah perubahan ini sesuai dengan ajaran Alkitab mengenai buah roh? Transformasi hidup yang sejati adalah perubahan yang terjadi dalam hidup seseorang yang mendalam dan bertumbuh, tidak hanya dalam emosi atau pengalaman pribadi semata. Matius pasal 7 ayat 16-20 mengajarkan kita bahwa dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Ini berarti bahwa kita bisa menguji perubahan hidup seseorang dengan melihat hasil atau buah yang mereka bawa. Jika mereka benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidup mereka akan semakin mencerminkan karakter Kristus. Transformasi ini akan ditandai dengan pertumbuhan dalam iman, kasih yang lebih besar kepada Tuhan dan sesama, serta kehidupan yang lebih berfokus pada pelayanan dan pengabdian. Dr. John MacArthur juga mengingatkan kita bahwa pengalaman pribadi semacam ini bisa sangat emosional dan menggugah hati, tetapi kita tidak boleh menggantungkan keselamatan kita pada pengalaman tersebut. Keselamatan hanya datang dari kasih karunia Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan karena pengalaman pribadi atau kesaksian spiritual. Transformasi hidup yang sejati adalah perubahan yang sesuai dengan buah roh, dan itu adalah tanda bahwa kita benar-benar telah mengalami kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kita telah melihat bahwa meskipun kesaksian tentang surga dan neraka bisa sangat menggugah dan inspiratif, kita harus berhati-hati dalam menilai kebenarannya. Pengalaman pribadi tidak bisa dijadikan dasar untuk memahami kebenaran tentang surga atau neraka. Alkitab adalah sumber kebenaran yang sah dan tidak tergoyahkan yang harus kita gunakan sebagai patokan. Pengalaman pribadi bisa menginspirasi, tetapi kita harus selalu mengujinya dengan
dengan firman Tuhan. Selain itu, perubahan hidup yang terjadi setelah pengalaman semacam ini harus diuji. Transformasi hidup yang sejati harus sesuai dengan buah roh yang disebutkan dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kebaikan. Hanya pengalaman rohani yang sejati yang akan mengarah pada kehidupan yang semakin berfokus pada Tuhan, semakin melayani sesama, dan semakin setia kepada firman Tuhan. Dengan demikian, meskipun kesaksian pribadi bisa memberi kita wawasan yang menggugah tentang kehidupan setelah mati, kita harus selalu mengujinya dengan firman Tuhan yang lebih tinggi. Hanya melalui firman Tuhan kita dapat memahami kebenaran tentang surga, neraka, dan keselamatan yang datang melalui Yesus Kristus.